Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabatku diberikan kesehatan, kesembuhan, dan ketenangan. Dan paling penting adalah semangat. Nah, semangat sehat, semangat makan, semangat ibadahnya, semangat minum obatnya, semangat untuk bergerak, semangat untuk memperbaiki diri. Nah, karena kalau udah ada semangat itu kita akan sehat, fisik kita lebih cepat ya. Nah, ada yang tanya tadi, Kang Asep gimana nih belum bisa mengendalikan pikiran, kemudian masih kembung, masih perih dadanya, kemudian masih nggak nyaman di lambungnya. Kenapa? Nah, ini sahabatku, selain herbalnya dikonsumsi, Habsur dan Kasih lanjutkan, banyak yang sudah merasakan enak, nyaman, dan sembuh total, banyak sekali ya. Tapi jangan cuma ngandelin sholawat doang, jangan cuma ngandelin obat doang, jangan cuma ngandelin doa saja. Walaupun Allah dengan doa sangat gampang menyembuhkan kita, tapi ikhtiar kita secara syariat kita juga harus baik, harus semangat, optimis. Jadi jangan lupa sahabat, gula ya, gula itu nomor satu sahabat. Ini banyak yang belum percaya ini ke saya ini ya, karena nggak pernah ada yang ngomongin gula tentang psikosomatis ini ya. Di mana-mana profesor manapun nggak pernah ngomongin tentang pentingnya glukosa dalam tubuh orang yang sedang masalah di psikosomatis ya. Coba ya, psikosomatis itu berkaitan dengan gula darah. Nah, gula darah harus ditingkatkan. Lemes ya, cuma lemes, kemudian lemes terus. Kenapa? Keringat dingin. Kenapa? Itu gula darah, tidak ada yang lain. Gula darah rendah. Kenapa gula darah rendah? Kurang dari 110 karena kurang makannya, nasinya. Yang kedua, kurang air gulanya. Kenapa? Karena sering panik cemas. Panik cemas itu membuat pikiran kita terkuras habis, sehingga gula darah kita menurun drastis. Nah, pada saat gula darah menurun, maka yang terjadi adalah lemas, keringat dingin, gemetar, pusing, keliangan, dada sesek ya. Itu jelas sekali sahabat. Nah, saya yang penderitanya kan. Nah, dan saya ilmunya paham. Penderita juga, mantan penderita, ilmunya paham dan secara psikologis paham. Kemudian ketauhidannya terus dekatkan diri kepada Allah ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sahabatku, ini gula, jangan lupa gula. Terus madu nih, masih ada yang ngeyel, madu diminum terus. Udah bilang panas madu itu, panas di lambungnya ya. Kemudian komplain, ngeluh, kasih tahu madu jangan, masih dikonsumsi, jangan ya, karena ini masalahnya, ingat, masalahnya lambung karena psikosomatis sahabat. Nah, kalau masalah lambung bukan karena psikosomatis, silahkan mau minum madu 1 ember juga gak apa-apa ya, silahkan, gak bakal terjadi apa-apa ya, gak bakal takut, gak bakal cemas. Nah, masalahnya kan Anda panas sedikit aja takut, bukan madunya yang jelek, tetapi Andanya sedang sakit psikosomatis, sering panik, berdebar sedikit panik, panas sedikit di lambung panik, kembung sedikit panik. Maka dari itu sahabatku, mulai sekarang seterusnya sahabat-sahabat semangat, jangan membaca-baca, melihat-melihat, menonton yang berkaitan dengan penyakit. Udah, perbaiki gula, air putih, dan nasi makannya. Yang harus dihindari, tolong hindari toge, kol, pete, jengkol, air kelapa, santan, kemudian apalagi madu ya. Hindari dulu, hindari ya, jangan makannya, jangan bubur. Kenapa? Lemas bagi orang psikosomatis. Nah, kemudian berkaitan dengan herbal yang saya gunakan dan udah ribuan orang yang merasakannya, boleh Bapak Ibu juga konsumsinya berapa kali Kang? Boleh nggak dinaikin jadi 2 pagi 2 malam? Kalau saran saya, pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul udah cukup ya, karena ada yang beberapa orang yang ketika ditaikin jadi 2 kapsul itu jadi perih, orang yang karena lambung psikosomatis ya. Jadi Habsro ini isinya 50 kapsul. Nah, jadi ini wasilah aja, yang menyembuhkan Allah harus yakin.
dan ikuti secara medisnya, yaitu gula, air putih, dan makan nasi, dan gerak serta senyum. Ini secara psikologisnya, senyum 20 kali sehari, bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian minum ininya pagi 1, malam 1. Kemudian ininya minumnya berapa? 1 saset kalau malam. Ini untuk memperbaiki debar jantungnya, otak dan pikirannya supaya bisa terkendali, dan untuk memperbaiki enzim lambungnya, dan untuk yang suka sakit di pinggang, di punggung, di kepala. Nah, ini ya untuk anak, remaja dan lansia, ibu hamil pun bisa, ibu menyusui boleh ya. Jadi ini konsumsinya ya. Yang menggunakan obat medis silahkan dilanjutkan selama Bapak Ibu ingin melanjutkannya. Jarakin dengan obat yang Bapak Ibu ada Hebhab dan kalsi itu 2 jam 2 jam jaraknya, sebelum ataupun sesudah. Nah itu sahabatnya, jadi semangat, optimis, yakin, sholawat 1000 kali minimal sehari. Nah kemudian ada yang bertanya lagi, Kang Asep kemarin udah enakan sekarang kambuh lagi. Nah saya sampaikan, kalau kambuh lagi itu coba dicek, pasti kita bisa jadi sedang lalai kepada Allah, lalai lagi. Tadinya pakai kerudung, jilbab, ketika sudah sakit pakai jilbab bagus, udah sembuh lagi dihilangkan lagi jilbabnya. Jangan, Allah kasih lagi sakit nanti. Kenapa? Supaya kita tetap taat kepada Allah. Yang kedua, tadinya pada saat sakit psikosomatis sujudnya bagus, doanya menangis, sholatnya rajin, begitu dikasih sehat lagi, kemudian kita lupa lagi sholatnya, kita bolong-bolong lagi sholatnya, sholawatnya lupa lagi, baca Al-Qurannya jauh lagi. Ya akhirnya apa? Allah kasih sakit lagi. Ini ingat-ingat baik-baik. Coba deh ingat-ingat baik-baik. Coba ingat-ingat baik-baik. Ya banyak sekali yang seperti itu. Ya. Kemudian pada saat sakit psikosomatis, baik sama keluarga, baik sama anak, baik sama orang tua, baik sama mertua, baik sama sesama. Begitu luar biasanya. Kenapa? Karena sedang sakit. Nah, ketika udah dikasih sehat lagi dengan verbalnya, dengan tauhidnya, dengan psikologisnya, ya kan? Udah merasa sehat nih. Akhirnya apa? Kembali lagi kurang baik ke keluarga, kembali lagi kurang baik kepada orang tua, kembali lagi rasa sombongnya muncul, iri dengkinya muncul. Maka Allah keplak lagi pakai penyakit ini. Kenapa? Karena satu-satunya penyakit yang bisa menyadarkan manusia adalah psikosomatis. Yakin saya, yakin orang yang kena penyakit jantung belum tentu bisa kembali kepada Allah bertaubat. Ya, yang tadinya berbuat maksiat kemudian dikasih penyakit yang ecek-ecek ya, itu penyakit sadarnya susah. Tapi begitu dikasih penyakit psikosomatis yang di otaknya cuman mati, wah udah itu mau maksiat apapun berhenti, saya jamin itu. Saya jamin, mau maksiat apapun berhenti. Yang tadinya sombong sesombong apapun dikasih psikosomatis, langsung berhenti, dijamin. Langsung berhenti, sahabat. Kenapa? Malaikat Israel kayak seakan-akan ada di mata kita aja kan. Nah maka dari itu, sahabat, supaya kita disehatkan terus sama Allah, disembuhkan, kemudian ditenangkan batin kita, kita teruskan untuk berbuat kebaikan. Kemudian taatnya terus, sholatnya teruskan. Kemudian jangan kembali lagi kepada yang dibenci sama Allah, supaya Allah tetap memberi. Walaupun kita dikasih sakit ya, tapi hati kita dikasih tenang. Itu nggak apa-apa, karena sakit itu bukan artinya Allah benci ke kita ya. Tapi ada sakit yang Allah berikan kepada kita ketika kita lupa ke Allah, supaya ingat lagi ke Allah. Ketika kita sombong ke manusia, maka diberikan sakit psikosomatis ini supaya kita semakin rendah hati lagi. Nah itu ya. Jadi sahabatku, insyaallah disembuhkan, disehatkan lahir dan batinnya. Ini nggak wajib beli herbal ini, nggak harus Bapak Ibu beli herbal ini, nggak harus ya. Bahkan nggak perlu beli herbal ini kalau misalkan nggak diikutin cara makan minumnya. Percuma minum ini kalau makan minumnya dilanggar, kata-kata saya. Percuma minum ini mahal-mahal, nggak usah beli. Kalau misalkan masih makan madu, minum madu, makan pedas, makan yang saya larang, jangan. Mendingan nggak usah beli ini, dilarang beli ini, dilarang. Ya,
sholawatnya nggak perbaikan, ke Allahnya nggak perbaikan, nggak tobat, udah dilarang beli ini, nggak usah, percuma, nanti Allah akan mempersulit kesembuhan kita. Maka dari itu kita yuk perbaiki ke Allahnya, perbaiki senyumnya, perbaiki sholatnya, sholawatnya, kemudian perbaiki akhlak kita, perbaiki zikir kita, sholawat kita. Nah ini makan dan minum kita serta gula tadi. Nah ini pembantu saja, wasilah saja, nggak wajib. Bapak Ibu beli ini nggak wajib ya. Insyaallah berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya doakan sahabat semuanya selalu biasa, walaupun sehat ataupun sakit, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sedekahnya, karena sedekah kata Rasulullah SAW, beli kesembuhanmu dengan sedekah, beli ke cita-citamu dengan sedekah, jaga dirimu dari bencana, dari bala, dari musibah dengan sedekah. Itu janji Rasulullah SAW. Nah, nyaka sedekahnya kepada siapa? Kepada orang yang memerlukan di tempat Bapak Ibu semuanya. Insyaallah ya. Insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.